Halo guys, sekarang ini saya mau kasih tutorial terutama buat teman-teman yang sedang bekerja ataupun baru masuk ke tempat kerja. Jadi sangat diperlukan kemampuan salah satunya yaitu Microsoft Excel. Ya selain Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, teman-teman juga harus mahir untuk mengolah data dengan Microsoft Excel. Nah, eh, kegunaan dari Microsoft Excel ini sangat banyak sekali. Jadi teman-teman minimal harus tahu bagaimana tips ataupun shortcut untuk mempercepat kita mengolah data. Di depan layar teman-teman sekarang ini, saya sedang menyuguhkan data. Ini datanya dummy ya, ibaratnya sebagai informasi saja. Nah, saya membuat beberapa kolom. Jadi ada kolom buah, supplier, asal supplier, harga per kilogramnya, kemudian kategori harga per kilogramnya. Jadi saya akan memberikan tips pertama buat teman-teman. Yang pertama itu bagaimana cara untuk memblok data. Nah, sebelumnya saya pernah melihat teman saya, jadi di saat dia ingin memblok data, katakanlah untuk mengcopy data ke sheet lainnya. Nah, dia dengan cara tekan tombol shift, kemudian menggerakkan kursor ke kanan seperti ini, kemudian shift bawah. Nah, seperti ini. Ini menurutku sangat takes time sekali ya. Bagaimana bila dihadapkan dengan data yang jumlahnya ratusan baris, ribuan baris, bahkan puluhan ribu baris. Jadi teman-teman nggak mungkin melakukan tekan shift ke kanan, kemudian shift ke bawah. Jadi saya akan kasih tahu tips pertama itu bagaimana memblok data secara keseluruhan baris ataupun kolom. Jadi teman-teman tekan Ctrl Shift secara bersamaan, kemudian kursor ke kanan sekali seperti ini dan kursor ke bawah sekali seperti ini. Ini sangat mudah sekali untuk memblok data secara keseluruhannya. Jadi kita tidak perlu satu persatu tekan kursor ke kanan terus kemudian ke bawah sampai memblok data seluruhnya. Jadi teman-teman harus tekan Ctrl Shift ke kanan sekali, Ctrl Shift ke bawah sekali. Oke. Jadi teman-teman itu tips pertama dari saya ya. Ini cara yang sangat mudah dan sangat singkat sekali ya. Kemudian saya akan memberikan tips kedua, yaitu bagaimana memfilter data. Nah, seperti ini ya. Lihat di layar teman-teman semuanya. Nah, saya mau memfilter datanya di baris pertama semua ya. Nah, biasanya teman-teman itu melakukannya dengan mengklik tab data, kemudian klik filter. Ya, jadi muncul tanda seperti ini. Jadi untuk mempermudahnya, teman-teman harus hafal beberapa shortcut di Microsoft Excel. Nah, ini tips kedua ya. Jadi teman-teman memfilter data itu dengan mengklik tombol Alt, kemudian A, kemudian T. Nah, muncul seperti ini. Untuk membalikannya lagi, teman-teman harus mendrag dulu seperti ini ya. Nah, untuk menghilangkan filternya, tekan kembali ke tombol Alt, A, dan T. Jadi filternya terhapus. Jadi di drag lagi, kemudian Alt, A, dan T. Ini yang sering saya gunakan untuk memfilter data dengan cepat tanpa harus saya mengklik mouse, kemudian mencari tab data, kemudian mencari tab filter. Jadi saya biasanya hafal di luar kepala. Jadi untuk membuat filter Alt, A, dan T ini saya lakukan ini dengan menekan tombol yang ada di keyboard. Jadi lebih mempermudah dan mempersingkat cara kerja kita menggunakan atau mengolah data dengan Excel. Oke, itu tips kedua dari saya. Bagaimana memfilter data dengan tombol Alt, A, dan T. Jadi Alt-nya itu tetap ditekan terus ya, jangan dilepas. Oke.
Tips ketiga itu bagaimana melihat data ataupun membuka filter dalam satu kolom. Misalkan di kolom buah ini saya akan coba cek atau screening mana buah-buah apa saja yang termasuk dalam kolom buah itu. Jadi kalau kita lihat ini list untuk buahnya, kemudian untuk list suppliernya, ini kan ada 10 baris ya. Jadi kadang kita melihat dengan singkat dari 10 baris itu data-data apa saja. Kita biasanya membuka filternya seperti ini. Nah, contoh supplier. Dari 10 baris itu ternyata ada 5 supplier. 5 kategori supplier yang unik. Seperti itu. Kemudian untuk asal supplier ternyata ada 3 kota dengan asal supplier. Nah, tanpa kita menggerakkan mouse kita untuk membuka isi dari kolomnya, saya biasanya tetap menggunakan keyboard, misalkan supplier. Saya tekan Alt, kemudian tekan bawah saja. Nah, seperti ini. Jadi Alt ini tetap ditekan terus ya. Kemudian untuk asal supplier Alt, tekan ke bawah. Jadi teman-teman kalau bisa sih dibiasakan bagaimana hafal di luar kepala beberapa shortcut dari keyboard ini untuk mengolah Excel. Jadi untuk membuka data dalam satu kolom saya menggunakan Alt tekan ke bawah seperti ini. Itu tips ketiga dari saya. Nah, tips keempatnya, kalau teman-teman hanya ingin memilih satu saja dari keseluruhan data dalam filter tersebut, nah teman-teman klik spasi. Nah, seperti ini. Misalkan saya ingin memilih PT Maju Sukses. Untuk kursor ke bawah, terus habis itu klik atau tekan spasi seperti ini. Ya, untuk men-unchecknya lagi tekan spasi seperti ini. Tekan Maju Sukses seperti ini. Teman-teman klik OK ataupun enter saja dari keyboard. Nah, seperti ini. Muncul satu baris yang menunjukkan supplier PT Maju Sukses. Untuk men-unchecknya lagi, jangan lupa tekan Alt ke bawah, kemudian spasi, terus enter. Seperti ini. Oke, jadi sangat mudah kan untuk mengolah data. Nah, selanjutnya tips dari saya, terkadang kita harus cepat mensummarikan keseluruhan data. Nah, biasanya yang digunakan dalam Excel itu yaitu fungsi pivot. Pivot table ini ada di tab Insert, kemudian klik Pivot Table. Namun sebelum klik Pivot Table, kita harus memblok semua datanya seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman klik Insert, kemudian Pivot Table. Muncul seperti ini, Create Pivot Table. Tapi saya tidak menggunakan mouse saya untuk menggerakkan ke tab Insert kemudian tab Pivot Table fungsinya. Jadi yang saya lakukan yaitu saya blok semua datanya, kemudian saya tekan Alt, kemudian N, kemudian V. Create Pivot Table, jadi teman-teman cukup menggunakan tips ini. Jadi tekan Alt, N, kemudian V. Nah, di Create Pivot Table ini muncul ini table range-nya, data range-nya, kemudian ini untuk worksheet baru apabila kita ingin di worksheet baru, kemudian existing worksheet. Nah, ini kita harus pilih dulu di sel mana yang harus kita mau tempatkan. Kemudian kalau mau klik ingin memilih unique data, teman-teman harus klik add this data to the data model seperti ini. Klik OK, teman-teman klik OK. Kita pilih di new worksheet saja ya. Oke, muncul worksheet baru. Jadi teman-teman sampai di sini sangat mudah sekali tipsnya. Yang pertama itu bagaimana memfilter data atau memblok data.
kemudian bagaimana memfilter data, kemudian bagaimana melihat isi data dari filter tersebut, bagaimana membuat menggunakan spasi pada data filter, kemudian bagaimana menggunakan ataupun membuat pivot dengan cepat. Oke, sekian tips dari saya, semoga membantu teman-teman. Terima kasih dan salam sehat selalu.